Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita kembali membahas soal-soal Olimpiade Fisika. Oke, kita langsung aja ya. Bola bermassa M kecil menumbuk bidang miring diam bermassa M besar secara horizontal dengan kelajuan U. Setelah tumbukan, bola mulai bergerak naik pada bidang miring. Bidang miring terletak pada lantai licin. Tentukan kecepatan bidang miring sesaat setelah tumbukan. Baik, jadi kita di sini punya sebuah bola, dia sedang bergerak ya, dengan kecepatan U. Jadi kita buat di sini M kecil, kecepatan awalnya U. Nah, kemudian bidang miring itu diam ya, dalam keadaan diam awalnya nih. Nah, setelah tumbukan nanti bolanya bergerak sejajar bidang miring. Jadi kalau kita gambar di sini, bolanya itu bergerak nanti sejajar bidang miring. Ya, kita buat warna hitam aja ya. Oke. Nah, begini. Jadi nah, bidang miring terletak pada lantai licin. Jadi lantainya licin. Lantainya licin. Nah, ini akibatnya bidang miring nanti akan bergerak ke kanan ya. Katakanlah kecepatannya V2 gitu ya. Sementara bola setelah menabrak bidang miring katakanlah kecepatannya V1. Oke, kecepatan awal bola U, kecepatan akhir bola V1, dia bergerak dengan arah naik pada bidang miring. Tentukan kecepatan bidang miring, berarti yang ditanyakan adalah nilai V2. Nah, ini udah pasti kita pakai konsep momentum ya, teman-teman. Nah, jadi bidang miring di sini sudutnya alfa. Jadi kalau kita buat atau kita perbesar sedikit lah gambar ini biar mudah. Oke, kita perbesar gambarnya agar mudah kita coret-coret. Nah, nah, jadi kalau kita buat ya, jadi kecepatan akhir bola di sini kalau kita buat sudutnya juga alfa terhadap bidang miring tentunya karena kecepatannya sejajar bidang miring atau naik ke bidang miring. Lalu ini tentu bidang miring kita anggap sumbu X ya. Bidang miring kita anggap sumbu X, kemudian ke sininya sumbu Y tentu. Jadi arah sejajar bidang miring itu sumbu X, arah tegak lurus bidang miring itu sumbu Y. Jadi kalau kita buat di sini, ini sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya ke sana ya. Ke sana. Nah, begitu lebih kurang. Jadi dengan begini kita bisa jelas melihat sumbu-sumbunya. Nah, bidang miring massanya M besar. Nah, jadi pertama kita tuliskan dulu persamaan kecepatan sejajar bidang miring ya. Jadi persamaan kecepatan sejajar bidang miring kita tulis di sini. Jadi ini adalah persamaan kecepatan searah bidang miring ya. Kecepatan bola tentunya. Jadi kalau kita buat begini, U cos alfa tentunya ini sejajar bidang miring ya, sejajar bidang miring. Oke, U cos alfa sama dengan V0 ditambah V cos alfa. Oke, ini sebenarnya teman-teman turun dari momentum ya. Jadi atau kita buat dulu lah, sorry teman-teman. Mungkin nanti ada yang belum terbiasa dengan momentum, jadi kita buat lengkapnya saja ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya kita meninjau hukum kekekalan momentum pada sejajar bidang miring. Nah, yang bergerak sejajar bidang miring itu cuman bola ya, sementara bidang miringnya nggak bergerak sejajar bidang miring, dia cuma bergerak mendatar ke kanan. Jadi hukum kekekalan momentum pada sistem ini cuma ada pada bola untuk arah sejajar bidang miring. Jadi rumusnya gini, M kali U kali cos alfa sama dengan M tutup kurung V0. Kita tadi buatnya V1 teman-teman, sorry. Jadi di sini nggak V0 teman-teman. Kita tadi misalkannya V1 ya. Jadi di sini V1. Sorry. Kecepatan bolanya V1.
V1. Oke. Ditambah V besar, kok V besar? Ini juga V2 ya, ditambah V2, di sini V2 jadinya cos alfa. Soalnya saya udah coret-coret sebelumnya, saya buatnya V0 dan V besar ya, untuk kecepatan bidang miring V besar, untuk kecepatan bola setelah tumbukan V0 saya buatnya. Jadi ini saya udah buat V1 dan V2. Jadi karena lambang itu teman-teman boleh terserah kita sih sebenarnya teman-teman, kita memisalkan apa. Jadi tidak harus kaku V1, V2, V0, VT, itu boleh aja. Enaknya gimana? Nah, oke, kemudian M-nya kita tentu coret ya. Jadi kita dapatnya U cos alfa sama dengan V1 tambah V2 cos alfa. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa sih yang sebelah kanan, yang bagian sebelah kanan itu kecepatannya V1 tambah V2 cos alfa? Karena jawabannya begini teman-teman. Jadi bolanya itu dia bergerak ke sana itu dengan kecepatan V1. Oke. Ini harusnya momentumnya M kali V1. Tetapi ternyata bola ini berada di atas bidang miring yang sedang bergerak dengan kecepatan V2. Nah, kecepatan V2 ini ke arah sana itu tentu V2 cos alfa karena di sini sudutnya alfa ya. Jadi ini adalah kecepatan relatif bola terhadap tanah, teman-teman. Jadi V1 ditambah V2 cos alfa. Gitu ya. Jadi karena bola berada di atas bidang miring yang sedang bergerak ya. Jadi dia berada di atas acuan yang sedang bergerak, maka kecepatannya ditambahin terhadap tanah gitu. Karena kecepatan awal U-nya ini terhadap tanah, bukan terhadap bidang miring. Begitu ya, teman-teman ya. Udah, jadi ini kita simpan dulu kecepatan. Kita mau cari V2, di sini kita cari V2 tapi V1 nggak ada nih. Jadi kita belum bisa menyelesaikan, ya udah kita simpan sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi, teman-teman? Kita bisa kemudian mencari ya kecepatan V2 ini dari hukum kekalan momentum ke arah sumbu X ya. Jadi kalau tadi sejajar bidang miring, sekarang arah sumbu X ya, sumbu X. Jadi hukum kekekalan momentum arah sumbu X. Nah, jadi udah jelas. Pertama, bolanya itu punya kecepatan U ke arah sumbu X positif, jadi M kali U. Sementara bidang miringnya diam. Ya udah, ini momentum awalnya cuma ada M kali U. Momentum akhirnya bidang miring bergerak dengan kecepatan V2 ke kanan, berarti momentumnya M besar kali V2. Kemudian keadaan akhirnya bola jadi bergerak sejajar bidang miring ya. Tetapi dia punya kecepatan tentunya terhadap sumbu X ya. Jadi kalau kita buat di sini, nah ini kecepatan bola terhadap sumbu X. Jadi ini V1 cos alfa tentunya. Gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini kecepatan akhir bola searah sumbu X tentu M kecil dalam kurung V1 cos alfa ditambahkan dengan V. Nah, ini logikanya sama seperti tadi, teman-teman. Bola bergerak di atas bidang miring yang sedang bergerak. Oke. Nah, ini adalah momentum arah sumbu X. Nah, ini kita anggap persamaan 2. Nah, dari dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan bisa memperoleh nilai ini V2, saya lupa. Jadi V2 set. Kita akan mendapatkan nilai V2-nya. Ya udah, jadi kita buat aja lah ya, substitusi ya, substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 ini ya. Jadi bentar, kita lihat dulu persamaan 1 tadi. Ya. Jadi tentu kita substitusi nilai V1 ya tentunya ya. Jadi kita tulis dulu persamaan V1 lah teman-teman kalau begitu. Jadi kita tulis ulang persamaan V1. Set kemari. Jadi V1 sama dengan U cos alfa dikurang V2 cos alfa. Oke. Cos alfa. Nah, kita substitusikan ini ke persamaan 2. Jadi kita akan dapatkan MU sama dengan M V2 ditambah M tutup kurung
V1-nya kita ganti menjadi U cos alfa kurang V2 cos alfa ya, dikalikan dengan cos alfa, Nah, ini adalah substitusi nilai V1 ya, teman-teman ya. Jadi di sini tutup kurung, kita buat kurung besar. Nah, ini kurung besar. Kemudian kurung besar. Nah, ini masih nilai V, teman-teman. Cos alfa berarti kemudian ditambahkan dengan V2 ya. Nilai V2. Baru tutup kurung besar. Oke, kemudian tentu kita tuliskan di sini tetap M kali U, di sini M kali V2. Di sini kita kalikan ke cosnya kita kalikan ke dalam, ini masih kurung besar. Berarti U cos kuadrat alfa dikurang V2 cos kuadrat alfa ditambahkan dengan V2. Gitu. Oke, nah ini kita ada M besar, ada M kecil nih, teman-teman. Aduh, ini kebiasaan. Oke, yang V dekat V2 ini M besar. Oke, jadi ini M besar V2 ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita kalikan ke dalamnya MU sama dengan M besar V2. Kita mau cari V2 ya, teman-teman, fokus. Jadi yang V2-nya kita letakkan dekat dengan V2. Jadi kurang M kecil V2 cos kuadrat alfa, kita kali ke dalam, terus ditambah M kecil U cos kuadrat alfa. Ada V MV lagi ya, sorry, di belakangnya ternyata ada M kecil V2 lagi. Nah, di sini ada MV2, di sini ada MV2, di sini ada MV2. Oke, selanjutnya tentu kita bisa tambahkan M di ujung, yang ujung ini ya. Jadi M besar ditambahkan M kecil yang ada di ujung, tutup kurung V2 gitu ya. Kemudian ditambahkan yang ada V2 dikurang, berarti sorry, dikurang lagi dengan M kecil cos kuadrat alfa V2 ya, kita tulis di ujung aja V2 nya biar kelihatan. Kemudian ke belakang sini ada MU dikurang MU cos kuadrat alfa. Udah, nih di sini berarti jadinya begini, teman-teman. MU dalam kurung 1 kurang cos kuadrat alfa, tutup kurung. Oke, sama dengan di sini gini, M ditambahin M kecil dikurang M kecil cos kuadrat alfa, tutup kurung V2. Oke, kemudian kita tentu bisa dapat V2 sama dengan MU ya, tutup kurung 1 kurang cos kuadrat alfa, tutup kurung lagi per menarik nih. Ini M ditambahin M kecil tutup kurung 1 kurang cos kuadrat alfa. Nah, ini boleh kan begini, teman-teman. Jadi diperkan ke bawah ya, tetapi M kurang M ini kita keluarkan M-nya gitu. Jadi M dalam kurung 1 kurang cos kuadrat alfa. Ini udah jawaban, tapi kalau teman-teman mau buat lebih sederhana, kita tahu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga nilai sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Gitu ya. Jadi ini kita bisa masukkan nilainya kemari, maka teman-teman bisa tulis lebih sederhana. M kecil U jadi sin kuadrat alfa per M besar tambah M kecil kaliin sin kuadrat alfa. Nah, ini juga boleh jadi jawabannya karena bentuknya lebih sederhana ya, jadi lebih enak dilihat. Oke, gitu teman-teman. Jadi intinya kalau hukum kekalan momentum benda yang setelah tumbukan itu berbelok atau bergerak ke arah yang berbeda, teman-teman
bisa pakai hukum kekekalan momentumnya itu searah gerak benda mula-mula. Kemudian juga bisa pakai hukum kekekalan momentum searah dengan gerak benda setelah tumbukan gitu ya. Jadi kita bisa dapat beberapa persamaan. Bahkan di sini kita belum menggunakan koefisien restitusi. Biasanya untuk soal momentum kita menggunakan juga koefisien restitusi kalau persamaan yang kita dapatkan itu tidak menyelesaikan masalah, ada variabel yang belum bisa hilang, kita butuh persamaan tambahan, maka teman-teman bisa pakai koefisien restitusi. Tapi dalam soal ini nggak dibilang tumbukannya jenisnya apa, maka kita tidak bisa menggunakan konsep koefisien restitusi, teman-teman. Oke, baik. Kemudian ada satu soal lagi di sini, teman-teman. Boleh untuk jadi latihan ya. Jadi nanti kalau dapat jawabannya, silahkan komen di bawah ya. Atau ada pertanyaan, itu boleh ya. Atau saya berikan kuncinya nih, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman cari, dapat, itu boleh share di bawah ya. Komen di bawah. Atau kalau ada pertanyaan, boleh gitu ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah kompresi maksimum pegas ya. Jadi yang ditanyakan adalah kompresi maksimum pegas atau sejauh apa pegasnya ketekan. Jadi di sini kalau teman-teman lihat bola nabrak bidang miring, terus ini pasti mantul gitu ya. Mantul, tapi mantulnya ini kemana kira-kira gitu ya. Itu bisa dapat nanti. Nah, karena bolanya nabrak bidang miringnya jadi bergerak ke kanan, teman-teman pertama cari dulu kecepatan bidang miring. Katakanlah V2. Setelah itu energi kinetik bidang miring berubah menjadi energi potensial pegas. Idenya begitu, teman-teman. Nah, saya kasih kuncinya, teman-teman. Kalau teman-teman cari dulu V2, nanti V2-nya dapat 2M kecil U. M kecilnya itu adalah massa bola ya. Kemudian M kecil tambah 2M besar. Ini V2. Kemudian teman-teman dengan mudah mendapatkan kompresi maksimum pegas X itu nanti nilainya 2MU per M tambahin 2M besar tutup kurung akar M besar per K gitu ya. Ini kuncinya, teman-teman. Coba teman-teman tes cari sendiri. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.